250.000 orang bergabung di Tiongkok untuk membangun waduk terbesar di padang pasir, dan hari ini, sebuah pemandangan yang tak terduga dan mengejutkan terjadi. Statistik mengungkapkan bahwa sekitar 2,6 juta kilometer persegi Tiongkok telah mengalami penggurunan, yang menyebabkan kerugian ekonomi hampir 219 triliun rupiah. Untuk mengatasi hal ini, pembangunan Waduk Hongyashan, waduk padang pasir terbesar di Asia, dimulai pada tahun 1958 di Kabupaten Minqin, Kota Wuwei, Provinsi Gansu. Waduk kolosal ini menampung volume air yang setara dengan 10 danau barat dan membutuhkan waktu 40 tahun untuk menyelesaikannya. Meskipun skalanya besar, proyek tersebut mendapat penolakan dari para ahli lingkungan Amerika yang mendesak Tiongkok untuk menghentikan proyek yang dianggap merusak ini. Namun, setelah selesai, Waduk Hongyashan menimbulkan kontroversi di wilayah setempat. Terletak di bagian timur Laut Koridor Heksi, waduk ini tetap menjadi satu-satunya fasilitas konservasi dan penyimpanan air yang mampu mengairi lahan pertanian Kabupaten Minqin, jalur kehidupan bagi penduduk setempat. Geografi yang keras dan tanah yang rapuh di daerah tersebut menyebabkan vegetasi jarang tumbuh. Di Minqin, mereka menyaksikan pemandangan pohon poplar yang layu karena kekurangan air, dan ladang yang dulunya produktif ditelan pasir. Pada puncaknya, penggurunan mempengaruhi 94% wilayah yang mengkhawatirkan. Hanya satu dekade yang lalu, Sungai Xiang yang mengalir melalui Minqin mengering selama 82 hari, dan penggurunan yang semakin parah, diperparah oleh sedikitnya curah hujan dan buruknya retensi air, sangat menghambat pembangunan ekonomi lokal. Selain irigasi, bahkan air minum untuk masyarakat dan ternak pun langka, sehingga pembangunan Waduk Hongyashan menjadi langkah yang diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk Minqin. Seiring memburuknya tantangan lingkungan, masalah kelangkaan air di Minqin menjadi semakin kritis. Jika masalah pengisian ulang air tidak diatasi, daerah tersebut berisiko menjadi tidak layak huni, kota hantu. Oleh karena itu, Tiongkok membuat keputusan berani untuk menciptakan lahan subur di padang pasir dengan membangun Waduk Hongyashan. Meskipun ada skeptisisme yang meluas, dan bahkan protes diplomatik dari para pendukung lingkungan di luar negeri, Tiongkok terus maju, bertekad untuk mengamankan air bagi rakyatnya. Pada masa itu, hanya sedikit yang memiliki pengalaman dengan restorasi ekologi skala besar. Setelah banyak pertimbangan, lokasi dipilih di bagian hilir Sungai Xiang. Sekelompok ahli berkumpul dengan pendapat yang berbeda-beda. Beberapa membandingkan proyek tersebut dengan bendungan Tiga Ngarai. Meskipun secara efektif mengatasi masalah air, bendungan itu juga mengubah kondisi geologis dan menimbulkan ancaman ekologis. Membangun waduk di gurun, menurut mereka, bahkan lebih berisiko. Mengingat lingkungan gurun yang rapuh, setiap kecelakaan pembangunan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Meskipun ada kekhawatiran ini, keputusan akhir dibuat untuk melanjutkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan rakyat terhadap potensi risiko. Persiapan pembangunan dimulai pada tahun 1958, tetapi kurangnya mesin modern menyebabkan sebagian besar pekerjaan harus dilakukan secara manual. Ribuan penduduk yang dipersenjatai dengan peralatan dasar dengan susah payah menggali, mengangkut pasir, dan memindahkan tanah, membuat kemajuan menjadi lambat. Baru 4 dekade kemudian Waduk Hongyashan akhirnya rampung, bukti kerja keras dan kegigihan penduduk setempat.
Setelah rampung, waduk tersebut mengubah status daerah yang miskin dan terbelakang secara drastis. Perubahan paling langsung adalah ketersediaan air minum bagi penduduk. Waduk tersebut juga memungkinkan pengembangan pertanian yang sangat penting bagi ekonomi lokal. Ketenaran Waduk Hongyashan mulai menyebar, menarik wisatawan, dan menyediakan sumber pendapatan baru bagi desa tersebut. Hongyashan adalah waduk gurun terbesar di Tiongkok. Penduduk setempat menganggapnya sebagai mutiara di gurun dan menaruh harapan besar padanya. Pembangunannya yang sukses membawa kemudahan besar bagi masyarakat sekitar, yang tidak perlu lagi khawatir tentang kelangkaan air. Selain mengairi lebih dari 900.000 hektar lahan pertanian, waduk tersebut membantu meningkatkan permukaan air tanah, memulihkan sebagian ekosistem yang rusak, dan memperbaiki lingkungan alam. Setiap musim dingin, orang dapat melihat kawanan angsa, burung kuntul, dan burung lainnya terbang dengan anggun di atas air yang tenang. Gambaran menakjubkan yang lahir dari upaya tak kenal lelah masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah mulai muncul. Waduk yang awalnya dipuji sebagai keajaiban, segera menghadapi kesulitan. Dengan kurangnya vegetasi di sekitar Hongyashan untuk menahan penguapan, permukaan air mulai turun. Penggunaan sumber air lokal secara berlebihan oleh masyarakat juga mengganggu struktur air tanah, yang menyebabkan hilangnya kapasitas pengisian ulang yang parah untuk Danau Qingtu. Hanya dalam waktu 1 tahun setelah selesai, Hongyashan menghadapi ancaman kekeringan, kemunduran yang berat bagi penduduk setempat dan pemerintah. Untuk mengatasi masalah, para insinyur telah memodifikasi saluran Sungai Xiang secara artifisial, memfokuskan airnya ke satu area. Keputusan desain ini memperpendek cekungan sungai, yang menyebabkan gangguan di bagian hulu dan memicu keraguan publik. Apakah pembangunan Hongyashan merupakan pilihan yang tepat? Setelah 40 tahun upaya, apakah waduk monumental ini akan menjadi usang? Untuk mengatasi masalah mendesak ini, pada tahun 2016, Waduk Hongyashan ditetapkan sebagai proyek pasokan air di bawah rencana 5 tahun ke-13 Tiongkok. Pemerintah menginvestasikan miliaran yuan untuk pengelolaan lingkungan setempat, termasuk rebusasi buatan untuk memulihkan vegetasi alami. Berkat langkah-langkah rasional dan ilmiah ini, tutupan hutan Minqin meningkat 6 kali lipat, dan Danau Qingtu yang dulu kering kembali pulih. Waduk tersebut tidak hanya terus menyediakan air, tetapi juga secara signifikan mendukung pertanian lokal. Saat ini, Waduk Hongyashan berdiri sebagai simbol ketahanan, sebuah lahan subur yang terbentuk dari gurun yang tak kenal ampun. Meskipun jalan menuju penyelesaiannya penuh dengan tantangan, seperti halnya perjalanan pembangunan itu sendiri, masa depan tetap cerah meskipun mengalami kemunduran. Kisah sukses ini telah mengilhami banyak proyek serupa di seluruh Tiongkok, yang menyoroti pentingnya kegigihan, rekayasa inovatif, dan komitmen untuk memulihkan keseimbangan ekologi. Perjalanan Hongyashan adalah pengingat kuat tentang apa yang dapat dicapai, ketika tekad manusia menghadapi kesulitan alam secara langsung. Waduk tersebut tidak hanya menyediakan makanan bagi penduduk setempat, tetapi juga berfungsi sebagai mercusuar harapan yang menunjukkan bahwa lingkungan yang paling tidak ramah pun dapat diubah dengan visi dan usaha. Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan waduk juga memainkan peran penting dalam menumbuhkan semangat masyarakat. Proyek tersebut menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang
yang semuanya bekerja menuju tujuan bersama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi keluarga dan generasi mendatang. Upaya bersama ini membawa rasa bangga dan pencapaian kolektif yang terus bergema di masyarakat hingga saat ini. Waduk Hongyashan juga telah mendorong penelitian dan inovasi dalam ekologi gurun dan pengelolaan air berkelanjutan. Para ilmuwan dan insinyur telah menggunakan waduk tersebut sebagai studi kasus untuk mengembangkan metode baru dalam mengurangi penggurunan dan mengoptimalkan konservasi air di wilayah kering. Pengetahuan yang diperoleh di sini kini diterapkan di wilayah lain di Tiongkok dan bahkan di seluruh dunia, berkontribusi pada upaya dunia untuk memerangi perubahan iklim dan memulihkan kondisi yang terdegradasi. Dalam beberapa tahun terakhir, waduk tersebut juga telah menjadi situs pendidikan bagi para mahasiswa dan peneliti yang tertarik pada konservasi lingkungan dan rekayasa berkelanjutan. Kunjungan lapangan dan studi banding ke Hongyashan telah memberikan wawasan berharga tentang tantangan praktis dan keberhasilan pengelolaan gurun. Hal ini tidak hanya membantu menumbuhkan generasi baru yang sadar lingkungan, tetapi juga mendorong para insinyur dan ilmuwan muda untuk berpikir kreatif tentang penanganan masalah ekologi. Kisah Waduk Hongyashan bukan hanya kisah tentang kemenangan rekayasa, tetapi juga tentang ketahanan jiwa manusia dan potensi untuk mencapai keselarasan antara pembangunan dan alam. Ini merupakan bukti bagaimana tujuan yang tampaknya mustahil sekalipun dapat diwujudkan dengan kegigihan, inovasi, dan komitmen mendalam terhadap pengelolaan lingkungan. Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.